Selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorakso tapu kapar minggu atta. Tapahibul marohata lomar sobba tutuhata. Jolo martangiang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 110 sada ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toddi parbadia na tumapalangit dohot anoon. Amen. Parangehon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue, marhite-hite saluhut ulaun na denggan. Oloy hamu ma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha jalana bonar. Mauliate hudok hami ala dipabicar ho tu hami barita nauli namanodangi roha nami. Ay alani i ubahen hutanda hami ho dohot lomo ni roham. Dipangido roha nami naing mangulahon lomo ni roham hami saliling dinguluon. Jalan naing martua hami bahenonmu. Say parbadiay maroha nami marhite-hite toddim. Jala pargogoy mahami mangorom hisap-hisap. Dohot manggotapon roha portibyon. Say palas ma roha nami manguloy ho. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Arede mahita sian bukuede nomor 120 sia
ayat sada. Tabegema patik ni debata di hari mingguan, ima sian Kolose tolu ayat sia dohot 10 onma didok disi. Unang ma masih gabusan hamu, ainunga di tanggal hamu jol mana buruki rap dohot akka parulaonna. Jalanunga di solukon hamu na ibarui, napi na ibaru, asa tadaon na rupani na tumopa ibana. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patik ni. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 675 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahamu. Tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akka nahula hami marhitesian pangalosyon nami. Di patikmu ima marhitesian hatu tubuh ni rohanami na roai. Nang sian pakation nami na soture, rodi panguluyon nami, dihisap-hisap ni rohanami.
Na tamat situtu doho na uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami manguloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan uluan na sora sudah. Na pinarbabagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi aka pangalausim songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Say mulak maho tu au ay audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Hundul mahamu. Marede mahita sian bukwede nomor 581 ayat 2. Tajahama hatani debata epistel di hari mingguan. Ima sian parjamita sada ayat 12 sahat rodi 14. Tajahama marsikat soren. Au parjamitai bakit raja najolo gumomgom Israel di Jerusalem. Jadi di rohaku dunia mangkiti doa mangarisik mardongan kapasai saud ada dari kasihan. Ape ulang mengeluton doi nanti nasbukon me balai shono manusia asam mengeluton sakit siat akan. Nunga huida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon. Gabe ida mah saluhut nai nalaho salpudo jala pangyahion di alogo sabing doi. Ima sahatna martua ma akan natu mangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Marede mahita sian bukuende nomor 500 sia ayat sada dohot 2. Jongjong mahita.
Atong tahatidakon maha porsiaw tay, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga-begabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata, natumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na matitarpajal do ibana di hau na pinarsilang, na tuatu banuatoru dong ditanon, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamang ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu doot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, uria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Hudul mahamu. Tapasahat mapeliata huhut marede mahita, sian bukuende nomor 362 ayat sada dohot ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk menjadi dasar khotbah di minggu ke-7 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Kolose. Kolose pasal 3 ayat 5 hingga ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, khotbah ini saya mulai dengan sebuah pertanyaan renungan. Apakah menjadi seorang Kristen itu sudah cukup hanya dengan menyebut diri seorang Kristen, atau sudah dibaptis? Atau cukupkah bila kita rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, ikut pelayanan dan banyak aktivitas gereja, suka memberi persembahan, suka memberi sumbangan? Apakah itu sudah cukup? Saudara-saudaraku, semuanya itu memang baik, tetapi bukanlah yang seharusnya. Itulah yang dikoreksi oleh Paulus di jemaat Kolose, dan juga koreksi untuk kita yang hidup sekarang. Mereka mungkin sama dengan beberapa orang Kristen sekarang, sudah menjadi Kristen, tetapi gaya hidupnya, karakternya, perilakunya, orientasi hidupnya sangat jauh dari standar hidup yang ditentukan oleh Yesus. Itu yang disebutkan oleh Paulus di ayat 5, yaitu percabulan. Mereka masih hidup dalam percabulan, dalam kenajisan, yaitu dosa seksual dan pikiran yang najis. Juga masih hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan jahat, yaitu dorongan untuk melawan kehendak Allah. Juga masih hidup dalam keserakahan, cinta uang, yang semuanya itu disebut sebagai penyembahan berhala. Dan juga mereka masih hidup seperti yang disebut di ayat 8 dan 9. Masih hidup dengan amarah, dengan geram, dengan kejahatan, ledakan emosi, dan niat-niat yang jahat. Masih hidup dengan fitnah, dengan kata-kata kotor, dengan perkataan-perkataan yang melukai dan menghancurkan orang lain. Masih hidup dengan berdusta, menciptakan ketidakpercayaan dalam komunitas-komunitas. Karena Tuhan mereka adalah iblis. Orang-orang seperti itu tuannya adalah iblis. Dan orientasi hidupnya adalah dunia dan kenikmatannya. Saudara-saudaraku, itulah cara hidup manusia lama. Yaitu orang-orang yang sudah bernama Kristen, tetapi masih dikuasai oleh iblis dan dosa itu. Orang seperti ini, saudaraku, pasti tidak akan diselamatkan oleh Yesus. Tetapi sebaliknya mereka akan dibinasakan bersama-sama orang-orang jahat. Karena itu hari ini saudaraku, mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah di antara kita masih ada orang Kristen yang hidup seperti itu? Apalagi sekarang ini kita hidup di tengah zaman yang penuh dosa. Zaman yang menawarkan gaya hidup bebas. Gaya hidup yang zaman yang menawarkan kesenangan, kenikmatan hidup tanpa saringan. Kita hidup di tengah orang-orang yang cinta uang, yang suka pamer atau flexing. Kita juga hidup di dunia yang mudah tersulut amarahnya. Hanya karena berita hoaks, orang tawuran hingga bunuh-bunuhan. Hanya karena seorang anak kecil cengeng, ayahnya atau orang lain tega membunuhnya. Media sosial kita penuh dengan ujaran-ujaran kebencian. Dan tidak jarang karena pengaruh media sosial, banyak orang Kristen yang terikut arus hingga ada yang menormalkan dosa, yang membuat dosa seperti itu sebagai hal yang normal, sebagai hal yang biasa. Karena itu saudaraku, mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah di antara kita yang mendengarkan khotbah ini masih ada yang terjerumus ke dalamnya?
Saudara-saudaraku yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah hari ini Paulus menasehatkan jemaat Kolose dan kita juga, bahwa semua orang percaya harus mau tampil beda dengan menjadi manusia baru dalam Tuhan Yesus. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus akan menjadi iman yang benar, akan menjadi iman yang menyelamatkan bila kita sudah mampu menunjukkan iman kita itu dalam perbuatan keseharian kita. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman seperti itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Karena itu harus nampak dalam perbuatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Di ayat 5 Paulus katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Cara hidup manusia lama itu harus dimatikan. Di sana tidak dikatakan jauhi, hindari perilaku seperti itu. Tidak, tetapi dikatakan matikan. Dalam bahasa Yunaninya disebut nekrosate. Artinya dimatikan sampai tidak punya kuasa lagi. Artinya kita harus mengambil keputusan tegas sehingga tidak ada lagi ruang sedikit pun bagi dosa dalam hidup kita. Kita harus menghentikan semua perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak ada kompromi sedikit pun dengan dosa. Dan di ayat 8 juga dikatakan, buanglah semuanya itu. Tidak dikatakan hanya mengurangi, tidak. Tetapi harus benar-benar dibuang untuk tidak pernah digunakan lagi. Dan kata itu mengandung arti kita sendiri yang harus aktif membunuh dan membuangnya. Kita tidak perlu menunggu pendeta, tidak perlu menunggu orang lain, si tua atau orang lain, bapak rohani kita untuk membuang itu. Harus kita sendiri. Tetapi saudaraku, tidak boleh berhenti di situ pula, tidak. Harus lebih maju lagi. Bukan hanya mematikan, membuang, lalu berhenti. Tidak. Kedua kata itu menuntut perubahan total. Harus tampil beda dari yang lama. Itu yang dikatakan di ayat 10 seperti topik minggu ini. Yaitu mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Harus menjadi manusia baru dalam Kristus. Dan ini juga harus kita sendiri yang melakukannya. Dan itu tidak cukup sekali lalu berhenti, tidak. Tetapi harus terus menerus setiap saat. Artinya kita tidak mau memberi kesempatan, tidak memberi ruang sedikit pun bagi manusia lama kita itu untuk hidup lagi di dalam kita. Tidak ada waktu untuk mereka sedikit pun. Saudara-saudaraku, mungkin kita akan mengatakan begini. Apa yang didaftarkan tadi di zaman ini itu sudah dianggap bukan lagi dosa berat. Itu sudah dianggap sebagai hal biasa. Mengapa? Karena sudah terlampau banyak orang yang melakukannya. Perilaku dosa-dosa seperti itu sekarang ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan. Dosa sering sudah menjadi kebiasaan sehingga sudah dianggap sebagai sebuah kewajaran, bukan lagi dianggap sebagai dosa. Sehingga ada orang yang mengatakan manusia hari ini hidup di tengah budaya yang menyepelekan dosa. Cara manusia berbicara sekarang ini mencerminkan hati yang tidak diperbaharui. Manusia zaman sekarang ini cenderung mau selamat, tetapi mereka tidak mau berubah. Saudara-saudara, ini terjadi karena pengaruh kemajuan zaman yang mengikis norma-norma dan nilai-nilai kebaikan.
Sehingga banyak orang merasa dia tidak melakukan dosa, walaupun di kantornya dia bekerja asal-asalan, walaupun dia menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri, walaupun dia mau memberi uang suap agar naik jabatan, agar lulus sekolah, agar dapat proyek, atau agar jangan dia ditilang. Banyak orang merasa dia bukan melakukan dosa lagi, walaupun dia sudah melakukan kekerasan terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Mengapa mereka menganggap seperti itu? Karena sudah kebanyakan orang melakukannya. Sama seperti upama orang Batak yang mengatakan, menamasa digaga ursa, bayai namasa ima niula. Dan itulah yang menghancurkan hidup kekristenan banyak orang sekarang ini. Karena itu saudara-saudaraku, hari ini mari berilah telingamu, berilah hatimu kepada seruan firman Tuhan hari ini. Terutama bagi saudara-saudaraku yang masih terjebak dalam sikap dan gaya hidup seperti itu. Mari biarkan firman Tuhan hari ini menusuk hatimu, membongkar hatimu. Supaya kamu mampu membuang, mematikan gaya dan sikap serta karakter hidup manusia lamamu itu. Tetapi mari saudaraku terima Roh Kudus. Supaya saudara berkomitmen untuk menjadi manusia baru dalam Kristus. Ingat saudaraku, Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihimu. Sehingga dia mau mati untuk kamu, untuk saya, untuk kita. Hanya satu tujuan Tuhan Yesus dengan kasih yang begitu besar, yaitu agar kamu, agar saya, agar kita semuanya tidak binasa, tidak lagi menjadi budak dosa, tidak lagi menjadi budak dunia, tidak lagi menjadi budak hawa nafsu, budak kemarahan, budak dendam. Agar kita jangan menjadi penghuni neraka kelak. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan agar kita menjadi pewaris kerajaan Allah, pewaris hidup yang kekal. Agar kita menjadi orang-orang yang bebas dari semuanya itu. Agar kita menjadi orang-orang yang selalu hidup di dalam damai, yang selalu mengucap syukur, yang selalu berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Agar kita menjadi orang-orang yang hidupnya penuh dengan sukacita. Untuk itulah saudaraku, hari ini kita diajak mari buang, mari bunuh manusia lama kita. Dan hiduplah sebagai manusia baru. Jangan mau lagi sama dengan dunia. Walaupun kita masih hidup, masih menginjak, masih menghirup oksigen dari dunia ini. Roma 12 ayat 2. Tetapi kita harus mengambil tindakan yang radikal. Yaitu dengan bermetamorfose. Manusia lama kita harus dibuang dan harus diganti dengan manusia baru yang berkarakter baru di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, mungkin kita akan bertanya, dan ini yang mungkin kita akan mengatakan yang perlu bagi kami Pak Pendeta, bagaimana melakukannya. Bagaimana melakukannya, itu yang terpenting mungkin. Saudaraku, dengan hanya mengandalkan diri kita memang pasti kita tidak akan bisa. Tetapi penulis pengkhotbah yang luar biasa itu Bapak Rick Warren pernah mengatakan, dan ini beliau mengatakan begini, bahwa semuanya ini bisa kita lakukan melalui pilihan-pilihan yang kita ambil. Semuanya menjadi manusia baru itu dapat kita lakukan dengan melalui pilihan-pilihan yang kita ambil. Kita harus berusaha memilih untuk melakukan hal yang benar dalam berbagai situasi. Dan kemudian Roh Kudus, dan kemudian kita akan memohon Roh Allah untuk memberi kita kuasanya, memberi kita kasih, memberi kita iman, memberi kita hikmat untuk melakukan apa yang, yaitu perbuatan baik yang kita pilih tadi.
Untuk itu kita harus mau bekerja sama dengan Roh Kudus supaya kita bisa melakukannya. Maka dengan demikian Roh Kudus itu akan mengubahkan kita, baik dalam hal lahiriah, terutama dalam hal batiniah, sehingga karakter kita semakin lama semakin sama dengan Tuhan Yesus Kristus kita. Itulah manusia baru. Dan untuk itu saudaraku, seperti yang sudah saya singgung tadi, kita sendiri dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus yang melakukan perubahan, yang melakukan transformasi itu. Kita sendiri. Bagaimana caranya? Sederhana saja, yaitu tanya dirimu setiap saat. Apa sebenarnya misimu? Apa sebenarnya tujuan hidupmu di dunia ini? Untuk menjadi kaya kah? Untuk menjadi populerkah? Untuk menjadi dihormatikah? Untuk menjadi berjabatan tinggi kah? Semuanya itu memang baik. Tetapi bukan itu tujuan, bukan itu misi kita yang utama. Tujuan hidup yang utama bagi seorang Kristen adalah agar menjadi sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti syair nyanyian buku Ende kita nomor 481 itu. Godang dopesi guru honomi, asa tudus dohot Tuhan mi. Banyak hal yang harus kamu pelajari dan lakukan supaya kamu sama dengan Tuhanmu Yesus Kristus. Itu kita baca di Roma 8 ayat 28 dan Filipi 2 ayat 5. Karena sebenarnya saudara-saudaraku, seperti yang dikatakan oleh Bapak Rick Warren tadi, beliau mengatakan begini, Anda diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sasaran utama Allah bagi kehidupan saudara di dunia ini bukanlah kenyamanan, melainkan pengembangan karakter. Allah ingin agar saudara bertumbuh secara rohani sehingga menjadi sama, serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita kehilangan kepribadian kita. Oh bukan. Tetapi keserupaan dengan Kristus berarti dia mengubah karakter kita. Bukan kepribadian kita. Mengapa? Karena kita dicipta segambar dan sepeta dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Karena itulah saudaraku, hari ini kita diajak, mari teruslah tanya dirimu. Apa tujuan dan misi hidupmu yang utama dalam hidup ini? Itu yang akan mendorong kita untuk terus hidup dalam manusia baru. Itu mendorong kita untuk tidak memberi tempat sedikit pun untuk gaya hidup dan sikap hidup manusia lama kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini juga mengajak kita semua orang tua agar kita terus melakukan usaha pemuritan bagi anak-anak kita. Dari sejak usia dini, mari arahkan, didiklah, perlengkapilah anak-anakmu yang masih muda itu agar mereka tetap berperilaku seperti karakter Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku, guru-guru sekolah minggu, para pendamping remaja, mari dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, bentuklah generasi muda kita ini menjadi generasi muda yang menjadi manusia baru, yang berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus. Karena itulah kita harus mengajarkan pada mereka pembangunan karakter Kristus bagi seluruh generasi muda kita. Mari kita menunjukkan, dan itu lebih mudah kita lakukan dengan pola keteladanan. Karena itu mari kita yang harus duluan menunjukkan karakter Tuhan Yesus untuk diteladani oleh keturunan kita, untuk diteladani oleh anak-anak sekolah minggu kita, untuk diteladani oleh para remaja kita. Sehingga ke depan saudaraku, dunia kita
akan semakin dipengaruhi oleh generasi-generasi baru yang kokoh beriman kepada Yesus Kristus dan yang menampakkannya dalam karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan terus-menerus memperluas lingkaran pengaruhnya kepada sekelilingnya, sehingga merekalah menjadi sebuah daya pengubah yang luar biasa bagi masyarakat kita ke depan. Bila hari ini kita membentuk mereka, membangun dalam diri mereka karakter yang sama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ampunilah bila banyak dari kami anak-anak-Mu yang masih ikut arus dunia dan hidup sebagai manusia lama. Kami memohon ya Tuhan, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mau berjuang membuang dan mematikan manusia lama kami, dan hidup sebagai manusia baru, berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus, sehingga kami bisa mengubahkan dunia sekeliling kami, sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Ya Bapa di sorga yang maha baik, berkatilah umat-Mu satu persatu di semua bidang kehidupannya. Sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah imannya, yang dalam pergumulan, dan berikanlah juga mereka kekuatan. Terutama mereka korban-korban perang, korban bencana alam. Ya Tuhan, kuatkan mereka. Buatlah berhasil semua pelayanan para hamba-hamba-Mu, terutama usaha pemberitaan Injil, sehingga iman umat-Mu semakin dewasa dan makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa di sorga, berikanlah hikmat-Mu buat pemimpin bangsa kami di semua aras, agar mampu mensejahterakan bangsa ini, agar bangsa ini selalu aman dan penuh keadilan. Kuatkanlah presiden kami, dan gunakanlah dia menjadi pembawa perdamaian bagi bangsa-bangsa yang sedang bertikai, supaya dengan peran bangsa dan negara kami, terutama presiden kami, dunia ini semakin aman dan semakin tenang. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hamu kadungan nunga tajalo hatani debatan waeng talehom maalus tamarhite napasahat peliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 424. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di banua kijang kodo haroroan ni saluhut sileho-leho nading kadohot na sauli basa na mauli utus hupasahat tami masyan na nileho mituhami pilihan na mituho say jalo may gabi uap na hutus di julom pasu-pasu may jala ramoti
Asa huparhasia kami pilihanon pati buluh karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Calo hamu mapasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hom madamena tutodim. Amin.